Saya pernah mengalami kejadian yang menakutkan. Hal itu saya alami 30-an tahun yang lalu ketika saya bekerja di PNP 8, sekarang PT Nusantara 6, Kayu Aro yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ketika itu perusahaan mengadakan perombakan pelayuan teh dari sistem konvensional menjadi sedikit modern, yakni dengan WT metering truck. Saya ikut mengerjakan WT tersebut, terkadang lembur hingga pukul 22 atau pukul 23 malam. Jarak rumah saya ke tempat saya bekerja sekitar 2 km, berjalan sekitar setengah jam jalan kaki. Teman kerja saya yang berdekatan rumahnya Wagiman. Jika sedang lembur sampai malam, saya selalu pulang bersama-sama Wagiman. Suatu ketika Wagiman sedang demam, saya bekerja hanya bersama Mandul. Lantaran Wagiman tidak bekerja hari itu, saya mohon kepada Mandul untuk tidak lembur sampai malam. Tetapi Mandul memaksa saya harus kerja lembur sampai jam 10 malam. Untuk malam ini, Pak, tolong saya izinkan untuk tidak lembur. Rumah saya jauh dan tidak ada kawannya pulang. Dan gelap pula, tiba saya kepada Pak Mandul. Kalau alasan gelap, nanti saya pinjam di senter, tapi besok pagi pulangkan. Desak Mandul. Tapi Pak, tapi apa? Takut apa? Laki-laki kok takut? Udah, pokoknya lembur sampai jam 10, nanti dibelikan nasi bungkus, kata Mandul setengah memaksa. Akhirnya saya pun mengalah kerja lembur sampai jam 10 malam. Namun dalam bekerja saya tidak konsentrasi tentang pekerjaan. Yang saya pikirkan cuma bagaimana pulangnya nanti. Kalau biasanya jam berapapun saya pulang ada temannya, Wagiman. Sedangkan malam ini sendiri. Dari pabrik ke rumah saya memang bukan hanya satu jalan yang bisa ditempuh, ada 3 jalan yang bisa dilewati. Tetapi ketiga-tiga jalan itu horor semua. Jalan besar sebelah timur kalau mau pulang ke rumah harus melewati rumah sakit perusahaan. Di pagar rumah sakit itu tepat di pinggir jalan ada kuburan Belanda. Kata orang, siapa saja yang lewat situ malam-malam pasti dilempari pasir, entah oleh siapa. Jika kita lewat sebelah barat, kita harus menempuh tepat di tengah-tengah pemakaman umum. Wah, ini lebih gawat lagi. Jalan yang biasa ditempuh lewat jalan tengah. Kalau ada temannya no problem meski malam hari, tapi ini kan sendiri. Masalahnya jalan tengah ini harus melewati batu besar yang berada di tengah jalan. Belanda pun gak berani mengganggu batu besar yang ada di jalan itu. Sehingga Belanda ketika membuat jalan kebun terpaksa mengelaki batu tersebut. Konon katanya, lagi-lagi kata orang, batu itu ada penunggunya sehingga banyak orang sering melihat penampakan di sekitar batu itu. Katanya, wah ini katanya lagi kadang-kadang menyerupai anjing besar, kadang menyerupai harimau, kadang menyerupai perempuan cantik, pokoknya seramlah. Ditambah lagi di dekat situ tumbuh pohon besar yang umurnya sudah ratusan tahun. Orang menyebutnya pohon kayu aru. Makanya kebun itu disebut PNP 8 Kayu Aro, katanya lantaran ada pohon itu. Entahlah, saya tidak memikir tentang nama kebun itu. Cuma sedang mikir bagaimana pulangnya nanti. Kok malah ngelamun, hayo cepat selesaikan biar cepat pulang.
Pak Mandor mengagetkan saya yang sedang fokus mikir pulang. "Dah sekarang makan dulu, nanti jam 9 pulang," ujar Pak Mandor menghiburku. "Jam 9 kan malam juga, ya gelap juga," jawab saya dalam batin. Ketika itu belum ada PLN, jadi sepanjang jalan itu yang ada cuma gelap gulita dan lampu kunang-kunang. Jam 9 malam pekerjaan dihentikan, disambung besok lagi. Namun sebelum pulang alat-alat kerja harus diberesi dulu. Akhirnya jam 10 juga pulangnya. "Kok sudah suram Pak senternya?" protes saya ketika Pak Mandor meminjami senter yang dijanjikan. "Ah, nggak apa-apa kan masih nampak jalan. Yang penting nggak tersandung batu," jawab Pak Mandor acuh tak acuh. Padahal saya mengharapkan Pak Mandor bilang begini, "Sudah, karena senternya sudah habis baterainya dan hari pun sudah malam, kamu nggak usah pulang tidur di rumah saya saja." Tapi ternyata ajakan itu tidak terucap sama sekali. Kalau saya minta untuk nginap di rumah Pak Mandor, ya malu juga tuh. Dalam perjalanan pulang hati saya sudah merasa nggak enak. Senter jika dihidupkan 1 menit saja cahayanya semakin redup mau mati. Mungkin baterainya sudah soak, terpaksa hanya sebentar-sebentar menghidupkannya. Pilihan jatuh pada jalan tengah yang melewati batu besar dan pohon kayu arum. Kira-kira kurang 100 meter tiba di batu tengah jalan itu, tiba-tiba senter mati total. Hingga saya pukul-pukulkan ke telapak tangan tetap ngadat, nggak mau hidup. Dan apa yang diisukan orang-orang itu terbukti. Dari kejauhan di tengah kebun teh, memang bukan tepat di atas atau di dekat batu, ada sesosok putih sedang bergerak-gerak, sepertinya semakin mendekat ke arah saya. Kata orang itu namanya Wedon. Wedon itu sejenis hantu yang paling mengerikan. Wedon itu makin lama semakin tinggi, dan jika meludahi kita bisa melepuh seperti kena air mendidih, katanya. Tanpa pikir panjang saya balik kanan lagi. Tujuannya langsung ke rumah Pak Mandor dan numpang nginap di rumah beliau, daripada melonyok, melepuh kena ludah Wedon. Namun belum jauh saya meninggalkan Wedon itu, tiba-tiba ada cahaya api yang juga semakin mendekat ke arah saya. Kata orang kalau api itu sejenis hantu kemambang atau lampor, ada juga yang menyebutnya banaspati. Akhirnya saya hanya pasrah apa yang akan terjadi sambil menggigil dan jantungnya berdegup tidak menentu. Ya Allah, jika memang sudah takdir saya harus mati di tangan Wedon atau kemamang, saya rela. Saya langsung jongkok sambil memejamkan mata sambil menunggu apa yang akan terjadi. Ngopomun, saya terkejut, bukan kepalang ada suara yang menegur saya. Ternyata Mbah Bawon yang baru pulang kerja dari pabrik sambil membawa obor karung goni yang dililitkan di sebatang kayu dan dicelupkan ke cairan oli kotor. Mbah Bawon rumahnya lebih jauh dari rumah saya. Jika pulang kerja dari pabrik, dia pasti melewati rumah saya. Setiap pulang malam dia selalu membawa kemamang, obor karung. "Anu Mbah, kunci rumah saya jatuh tadi, entah di mana jatuhnya, saya cari-cari nggak ketemu," jawab saya setelah ditegur Mbah Bawon tadi. Beralasan, "Ya sudah, cari sendiri kuncinya, Mbah pulang dulu," kata Mbah Bawon sambil meninggalkan saya. "Mbah,
Tunggu Mbah, senter saya mati. Kuncinya dicari besok sajalah, sambil mengejar Mbah Bawon yang belum begitu jauh. Saya berjalan di samping Mbah Bawon sambil melirik wedon tadi. Ternyata masih ada si wedon itu di sana. Makin lama semakin dekat, saya semakin merapat ke Mbah Bawon. Tetapi wedon itu tidak semakin tinggi seperti yang sering diisukan orang-orang. Akhirnya saya selamat tiba di rumah tanpa diludahi wedon dan dikunyah ke mama. Saya penasaran. Dengan tekad bulat saya beranikan diri mendatangi sendiri tempat si wedon itu berada besok paginya sambil berangkat kerja. Di tempat bekas wedon berdiri ada butiran-butiran putih seperti gula pasir berserakan di bawah pokok-pokok teh dan ada beberapa karung plastik koyak, ada yang di bawah pokok teh dan ada pula yang diletakkan di atas rumpun daun teh. Itulah kisah mistis hantu wedon yang saya alami 30-an tahun lalu.